Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Karya Dinda Cahani dengan NIM 1917051193 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal yang saya kerjakan, yaitu dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Di sini saya telah dibantu oleh dosen pembimbing saya, yaitu dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Dr. Sri Rusmini SEMSIAK, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Ibu Hendra Marta Dinata SEMSC, dan dosen pembelaan saya yaitu Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI. Selanjutnya itu ada latar belakang. Suatu negara memiliki sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara yaitu dari sektor pajak. Suatu negara yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi, maka negara tersebut memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan dapat melaksanakan pembangunan nasional. Pajak juga dapat meningkatkan APBN suatu negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat meningkatkan APBD suatu daerah melalui pajak daerah. Suatu daerah yang mampu memenuhi realisasi pajak daerahnya, maka daerah tersebut dapat meningkatkan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Nah, salah satu pajak daerah yang ada yaitu pajak kendaraan bermotor. Banyak sekali daerah yang ada di Indonesia yang masih belum terrealisasi penerimaan pajak daerahnya. Salah satunya yaitu di Kabupaten Buleleng, Bali. Pada tabel berikut terdapat tabel realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, target penerimaan pajak daerahnya yaitu sebesar 153,46 miliar rupiah, sedangkan yang terrealisasi hanya 133,65 miliar rupiah, dengan persentase 87,09%. Di tahun 2019, target penerimaan pajak daerahnya sebesar 170,67 miliar rupiah, sedangkan yang terrealisasi hanya 155,75 miliar rupiah dengan persentase penerimaan pajak daerah 91,25%. Dan tahun 2020, target penerimaan pajak daerahnya yaitu 129,19 miliar rupiah, sedangkan yang terrealisasi hanya 118,26 miliar rupiah dengan persentase 91,54%. Di tahun 2021, target penerimaan pajak daerahnya yaitu sebesar 148,68 miliar rupiah, sedangkan yang terrealisasi hanya 136,71 miliar rupiah dengan persentase 91,95%. Dari tabel tersebut, masih target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng masih belum terrealisasi sempurna atau belum terrealisasi 100%. Kewajiban perpajakan yang menjadi salah satu peningkatan pendapatan asli daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya akan meningkat secara konsisten atau terus meningkat jumlahnya di setiap tahunnya. Namun masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya. Tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng sebesar 78 unit kendaraan bermotor atau sekitar 51 miliar rupiah. Dengan konsep tersebut, untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor, pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tahun 2022 pada bulan April hingga bulan Agustus tanggal 31. Kepala UPTD Kamsat Buleleng mengatakan hingga akhir bulan 2000 Agustus hanya terrealisasikan 37,34% atau sekitar 29.000 lebih unit kendaraan bermotor
Dari total tunggakan yang sebesar 78.000 tersebut yang membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, seperti dilihat tersebut, maka banyak sekali wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakannya, atau dapat dibilang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng masih kurang. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh Fiskus. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan Fiskus dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun pembatas masalah dalam penelitian ini yaitu hanya memberikan fokus penelitian pada pengaruh pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan objek penelitian yakni masyarakat yang ada di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Penelitian ini hanya sebatas ruang lingkup kepatuhan wajib pajak melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor. Informasi masing-masing variabel independen diperoleh dari lapor dan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 serta jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden atau kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk membuktikan pengaruh pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi, di mana menurut Robin dan 2008 dalam Bonifacius 2021 mengatakan suatu sikap yang muncul dari seorang individu akan diamati oleh individu lainnya apakah sikap tersebut disebabkan dari dorongan internal maupun dorongan eksternal. Menurut Harold Kell 1972 dalam Ardiani 2018, perilaku seorang diakibatkan secara internal maupun eksternal dapat dilihat melalui 3 faktor, yaitu 1. Faktor pembeda, lebih mengarah pada kesamaan tingkah laku individu di berbagai situasi. Yang kedua, yaitu konsensus yang dilakukan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh dalam merespon suatu hal yang nantinya akan dilaksanakan oleh orang lain atau tidak. Yang ketiga, konsistensi yang menunjukkan perbuatan individu tersebut merespon dengan cara yang sama atau hal tersebut diulang-ulang, maka hal tersebut bersumber dari faktor internal. Nah, kajian teori atribusi ini digunakan dalam penelitian ini karena faktor salah satu dorongan internal yaitu dalam penelitian ini pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak, sedangkan faktor eksternalnya yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh Fiskus. Selanjutnya ada teori kepatuhan. Teori kepatuhan merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tentang suatu kondisi yang dimana seorang individu taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Menurut Nota Atmojo 2010 dalam Yasinta 2021, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perilaku patuh dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama faktor predisposisi, yakni keyakinan, pengetahuan, nilai sikap, dan kepercayaan tertuang di dalamnya. Faktor pemungkin, yakni tersediaannya fasilitas serta lingkungan terwujudnya di dalamnya. Faktor pendorong, yaitu perilaku dan sikap dari kelompok yang menjadi contoh perilaku masyarakat yang selalu ditiru terwujud di dalamnya.
Adapun kajian teorinya, yaitu yang pertama ada definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, yaitu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah merupakan sebuah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada pajak kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang disebut pajak kendaraan bermotor atau PKB. Selanjutnya ada pengetahuan perpajakan. Menurut Rahayu 2017 mengatakan pengetahuan perpajakan berarti daya tahu yang dimiliki oleh seseorang tentang aturan perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang beserta kegunaan manfaat bagi wajib pajak tersebut. Selanjutnya ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan merupakan besarnya suatu penghasilan yang dimiliki oleh seseorang atau individu, bisa juga dikatakan dana yang didapat oleh individu berupa upah, gaji, laba, sewa, dan lainnya. Contohnya itu ada kualitas pelayanan. Menurut Suparto 2011 dan dalam Suwarsito 2020, kualitas pelayanan merupakan sebuah kata bagi para penyedia jasa yang nantinya harus dikerjakan dengan baik. Dalam penelitian ini ada kerangka pemikiran. Kerangka berpikir menjadi suatu model konseptual tentang hubungan teori yang dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan kemudian menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis. Di sini, dalam kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu berpengaruh kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bermotor, dan kualitas pelayanan tersebut akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak bermotor. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu menggambarkan tiga hubungan variabel independen, yaitu pengetahuan, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis, yaitu hipotesis pertama, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis ini dapat ditarik karena dalam teori atribusi menyampaikan bahwa salah satu faktor internal yang mendasari perilaku individu yaitu pengetahuan yang dimiliki. Dan serta dalam teori kepatuhan, pengetahuan menjadi salah satu faktor predisposisi yang dimana faktor ini disebabkan oleh diri sendiri. Dan dalam penelitian terdahulu juga dalam penelitian Marini 2022 menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Nah, hipotesis yang kedua itu tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan motor. Dalam hal ini mengapa dapat ditarik hipotesis tersebut karena dalam teori atribusi menyampaikan bahwa tingkat pendapatan juga menjadi salah satu faktor internal yang mendasari perilaku individu. Dan dalam teori kepatuhan, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi ketaatan atau individu dalam mengikuti peraturan. Nah, hal ini juga terdapat dari penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian Debbie Iswari 2021 mengatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini, dalam teori atribusi, kualitas pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sifat individu. Nah, dalam teori kepatuhan, yang merupakan teori yang melibatkan kondisi individu di mana individu tersebut akan taat pada peraturan. Dalam hal ini, kualitas pelayanan menjadi salah satu yang mempengaruhi faktor pemungkin yang ada dalam teori kepatuhan. Nah, dalam penelitian sebelumnya juga, yaitu dalam penelitian Yunika Sari 2021, mengatakan bahwa pelayanan fiskus menjadi salah satu pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, itu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data kuantitatif dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer tersebut didapat dari jurnal-jurnal artikel dan data sekunder tersebut dapat dari diskusioner yang akan dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, di mana data pada kuesioner tersebut yang nantinya telah disebar kepada wajib pajak kendaraan bermotor akan dianalisis menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang masih aktif di Kabupaten Buleleng berdasarkan data dari kantor Samsat, jumlah kendaraan bermotor yang masih ada di Kabupaten Buleleng dan masih aktif hingga akhir tahun 2021 sebanyak 47.474.431 unit kendaraan bermotor dan 79.000 unit kendaraan bermotor masih menunggak membayar pajak kendaraan bermotornya. Dari populasi tersebut dapat diambil sampel dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan itu dengan rumus Solvin, yang dimana jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng akan menggunakan rumus Solvin dan didapat sebesar 100 responden yang akan digunakan dalam penelitian ini. Populasi sebesar 474.431 dengan presentasi kesalahan pengambilan sampel yang diperoleh sebesar 10% atau 0,1 memiliki tingkat akurasi sebesar 90% sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 100% saja. 100 responden saja. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan skala Likert yang mengukur terkait pengetahuan perpajakan dan tingkat pendapatan yang dimiliki wajib pajak serta kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Seperti tabel tersebut terdapat jika sangat setuju maka akan diberi nilai 5, jika setuju akan diberi nilai 4, jika normal akan diberi nilai 3, dan tidak setuju akan diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju akan diberi nilai 1. Jawaban yang diterima dari responden nantinya akan dihitung skor, kemudian akan ditabulasi untuk menguji instrumen penelitian yang dilakukan, uji validasi dan reliabilitas. Adapun metode dan teknik analisis datanya, yaitu yang pertama akan dilakukan uji kualitas data, di mana uji kualitas data ini terdapat dua uji, yaitu pertama uji validasi yang dilakukan untuk menguji kesesuaian data yang sebenarnya terjadi dari data yang didapat. Dan selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu mengenai sepanjang apapun kesimpulan dari pengukuran, maka hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya ada uji atau analisis statistik deskripsi yang sebagaimana
Analisis statistik reduksi sebagai pendeskripsian dan pembuatan kesimpulan data sampel tidak berlaku untuk data populasi sampel tersebut yang diambil. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, yang dimana untuk uji asumsi klasik ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Di mana dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari uji linearitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, ya di mana uji linearitas ini dilakukan untuk menguji kelinearan suatu data antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah model regresi. Sedangkan uji normalitas dilakukan untuk menguji terkait setiap variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen yang memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk uji multikolinearitas itu jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidaknya. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian di suatu pengujian kepada pengaman lainnya. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis dalam bentuk regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel independen Model analisis regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Selanjutnya itu ada uji kelayakan model atau uji F, yang dimana uji kelayakan model ini sebagai metode yang digunakan guna menguji signifikansi pengaruh pada jenis penelitian yang sesuai. Uji kelayakan model ini atau uji F ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,5. Ketentuan yang digunakan dalam pengujian ini yaitu apabila nilai signifikan F lebih besar dari 0,05, maka model dari regresi linear berganda dikatakan tidak memenuhi kriteria dan tidak layak digunakan. Sebaliknya, jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi linear berganda memenuhi kriteria dan dapat layak digunakan. Untuk selanjutnya ada uji koefisien determinan atau R2, di mana untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen, jika R2 semakin mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuat untuk menjelaskan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan terakhir ada uji hipotesis atau uji T untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar T sebesar 0,05. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Santi.